Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saya bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Walaupun hari-hari terakhir kita mendengar begitu banyak pergumulan yang dialami mungkin oleh saudara-saudara kita. Baik itu pergumulan tentang hidup, pergumulan untuk terus menjaga kesehatan, pergumulan di mana ada saudara kita yang sedang mengalami kedukaan hari-hari ini, ya, keluarga daripada Bapak Krisna dan Ibu Sida yang baru kehilangan ayahanda terkasih di Bandung. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ingat, minggu lalu saya mengatakan di Mazmur 92 bahwa adalah baik untuk kita bersyukur, bukan dikatakan adalah mudah untuk kita bersyukur, tapi kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Di dalam suka dan duka, di dalam masa-masa yang paling kelam dalam kehidupan kita, kita seharusnya tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan itu adalah baik. Amin. Dan Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang baru pertama kali datang ke jemaat ini. Saya minta angkat tangannya di tempat saja. Nanti bisa, ada satu sister di sini, nanti bisa kenalan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau mengatakan walaupun di sini ada bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam orang dari latar belakang apapun, tapi kita kalau di rumah Tuhan tidak ada orang asing. Katakan sama sebelah-sebelahmu, kita bukan orang asing, kita keluarga. Amin. Kita keluarga Allah, dipilih Tuhan dari segala suku bangsa. Kalau minggu lalu saya bagikan tentang apakah kita sudah merdeka. Semua percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan? Ada amin? Punya keyakinan? Yakin saudaraku? Coba lihat wajahnya, yakin gak sama orang sebelahnya? Dia yakin gak dengan kehidupannya sudah dimerdekakan Tuhan? Kalau dia gak yakin, mari kita layani kembali. Supaya dia punya keyakinan yang kokoh. Amin. Supaya dia tidak mau digeser dari pengharapan apa di dalam Tuhan. Ya, hari ini karena kalau saudara dan saya yakin bahwa kita ini orang-orang yang sudah merdeka, kita merdeka untuk apa? Pertanyaannya. Ya, makanya judul khotbah hari ini merdeka untuk berbuah. Wah, nggak ada yang bilang amin. Kita merdeka untuk berbuah. Amin. Berbuah maksudnya berbuah bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu orang percaya yang mengalami kelahiran baru, ya, itu adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa maut, dari belenggu dosa, melalui karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita harus punya keyakinan yang kokoh akan hal itu. Ya, walaupun kita tidak melihat. Kan ada lagunya kan? Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun tetap percaya padamu. Ada amin? Ada yang di sini lihat bahwa saudara lihat betul-betul Yesus mati di kayu salib, jadi saksi mata? Tidak toh? Kita hanya punya iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, dan akan jadi bukti untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, darah anak domba Allah itu telah memerdekakan setiap kita orang percaya. Dan kita harus tahu kita dimerdekakan dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang bodoh, ya, perbudakan dosa, rasa bersalah, ya, penuduhan, sakit penyakit, cengkraman iblis, ya, dan dari kematian yang kekal. Itulah yang
dikerjakan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Saudara bisa baca itu. Banyak pernyataan-pernyataan itu. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat untuk kita. Di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan apa? Jadi, mari kita sama-sama baca ini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali merdeka, oh jangan lupa statement itu. 17 Agustus 1945, sebentar lagi kita ulang tahun yang ke-77 bangsa ini. Ada seruan ketika kita melihat ya, dua putra bangsa terbaik, Soekarno dan Hatta, membacakan proklamasi kemerdekaan kita, didengar oleh semua bangsa melalui radio. Selesai mereka membacakan itu, seluruh bangsa Indonesia berteriak, sekali merdeka, tetap merdeka. Pilihannya cuma dua, merdeka atau mati. Itu bukan statement secara bangsa saja, itu statement kita sebagai orang percaya juga. Saudara mau nggak kita merdeka? Sekali merdeka, kita tetap merdeka. Dan kalau kita nggak merdeka, ujungnya adalah kematian. Nggak ada pilihan yang C, yang D nggak ada. Cuma dua tempat kekal yang disediakan. Tempat kehidupan yang kekal itu di sorga, kematian yang kekal itu di neraka. Nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada nirvana di kita itu, nggak ada. Nggak ada Valhalla itu nggak ada. Ada amin, saudara. Kita harus punya kepastian yang kokoh. Makanya kalau kita sudah dimerdekakan, Rasul Paulus katakan apa? Jangan mau digeser dari keyakinan yang kokoh akan pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Jangan mau digeser. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau anak itu siapa? Yesus memerdekakan kamu, kita semua, kamu pun benar-benar merdeka. Berarti ada nggak yang tidak benar-benar merdeka? Ini kebenaran yang asli. Berarti ada nggak kemerdekaan yang palsu? Ada. Ada. Ya, kemerdekaan yang palsu semua yang di luar Kristus. Sesuatu yang baik di luar Kristus, hati-hati, si jahat bermain di situ. Ingat dari awal Taman Eden, dua pohon, satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang mana yang tidak boleh kita makan? Buah pohon pengetahuan yang baik. Yang baik di luar daripada Tuhan, setan yang sedang berbicara di situ. Makanya kita harus perbaharui pikiran kita dengan buah pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ini bukan perkara main-main, ini perkara hidup dan mati. Jangan kita berpegang kepada sesuatu yang kelihatannya baik, tapi itu bukan kebenaran firman Tuhan. Di luar Tuhan, kebaikan, hati-hati, itu bisa jadi permainan si jahat. Bukankah orang yang di luar Tuhan juga bisa berbuat baik? Halo? Hati-hati.
Kita sebagai orang Kristen harus peka dengan perkara itu. Kita harus hidup di dalam kebenaran karena cuma kebenaran yang dari Kristus yang memerdekakan kita. Di luar itu tidak akan membuat kita merdeka. Kemerdekaan yang palsu. Makanya berbahagialah. Siapa yang mau berbahagia dalam hidup ini? Aku bahagia, teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Amin. Kebenaran minggu lalu saya bagikan, kebenaran bukan konsep. Kebenaran berbicara pengenalan kita akan Kristus. Dan kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Bukankah Yesus adalah firman yang menjadi anak manusia? Baca itu Yohanes 1. Amin. Jadi kalau kita baca firman cuma jadi pengetahuan, bukan jadi sesuatu yang kita alami di dalam kebenarannya, hati-hati. Setan juga bisa berbicara soal firman Tuhan. Ingat Yesus dicobai di Matius 4 itu? Bukan pakai hal yang lain, pakai firman. Makanya kita harus hidupi kebenaran itu, supaya kebenaran itu, Yesus itu, anak itu, memerdekakan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara percaya bahwa saudara benar-benar merdeka? Sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan lupa statement itu. Ya, kita ini orang Indonesia harus teguh berpegang kepada apa yang menjadi keyakinan kita. Kita nggak main-main dalam hidup ini, amin. Apa itu artinya merdeka di sini? Saya percaya arti merdeka di sini artinya kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa lagi. Tidak hidup di dalam keberdosaan. Kita dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan untuk berbuat dosa. Bisa bedakan itu? Kita dimerdekakan dari dosa, bukan dimerdekakan untuk berbuat dosa. Ya. Kalaupun kita jatuh, masih bisa jatuh toh? Masih nggak bisa jatuh kita nih? Masih sakit nggak kalau dicubit tangan kita, daging kita nih? Masih toh? Masih memungkinkan nggak untuk jatuh? Mungkin. Tapi saya percaya kalau kita ini milik Kristus, Roh Tuhan sudah ada di dalam hati kita, seharusnya kita nggak terus-menerus tinggal di dalam keberdosaan itu. Hati nurani kita akan diusik oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak dengar, hati-hati, dia bisa padam. Kalau orang terus berbuat dosa, padahal Roh Tuhan sudah berbicara, lambat laun hatinya menjadi keras. Tapi saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, dia tidak akan betah. Katakan tidak betah. Tidak betah dia hidup di dalam dosa itu, nggak betah. Kalau dia betah berbuat dosa, terus-terusan berbuat dosa, walaupun ngakunya orang Kristen, ngakunya sudah bertobat, saya meragukan pertobatannya. Orang tuh nggak betah pasti, karena ada Roh Tuhan. Di mana ada Roh Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 17, di situ ada kemerdekaan. Ada amin? Kita harus tahu itu. Ya. Jadi hadirnya kehidupan kita di dalam kemerdekaan itu, setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa yang yakin betul ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau lahir dari Allah? Ada amin? Makanya kenapa di dalam kekristenan penting sekali pernyataan pertobatan kita.
mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan hati kita percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke sorga. Ada amin? Dikatakan jelas sekali 1 Yohanes 3 ayat 9, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, seed of righteousness, benih ilahi, benih kebenaran itu sudah ada dan diam di dalam kita. Dan seharusnya kita nggak betah untuk berbuat dosa lagi, karena kita lahir dari Allah. Ya. Apalagi waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus dicurahkan untuk masuk di dalam hati kita. Dan waktu kita berbuat yang salah, yang bodoh, yang dosa, kita tahu di dalam hati kita, kita sedang melanggar kekudusannya. Ada amin? Ya. Mengingatkan kekudusan Tuhan itu ada di dalam kita. Mestinya, nggak tahu pertama kali satu lagu muncul, lagu pujian, lagu penyembahannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Coba lihat orang sebelahmu. Tanya dia, kau benar gak sudah mati dalam dosamu? Benar gak sudah mati? Orang mati itu masih bisa marah gak? Orang mati, kita injek, marah gak dia? Kalau kita sudah mati dalam dosa, siapapun yang mencoba melukai kita, tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi marah dan kecewa. Kalau masih bisa terpancing hal-hal tersebut, kita harus review kembali, bertobat kembali, bahwa ternyata daging kita masih hidup. Kita harus mati. Hanya orang mati yang tidak terusik dengan perkara apapun. Makanya kita harus mati di dalam dosa kita dan hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Tubuh kita tidak lagi dipakai untuk senjata kecemaran, tapi untuk dipakai bagi senjata kebenaran. Amin. Bedanya kan cuma C sama B, kebenaran, kecemaran. Amin. Hati-hati. Kita harus renungkan itu baik-baik. Ya. Sebagai orang yang sudah percaya, seharusnya kita tidak lagi suka dengan dosa. Ingat, kenapa dosa itu gampang sekali mempengaruhi kita? Ingat nggak minggu lalu saya bagikan dosa itu punya sifat feminim, nikmat, lembut, manis, kelihatannya indah. Tapi ketika dia menyengat kita, selesai kita. Diikatnya kita. Kita bukan hanya dipikatnya, tapi diikatnya. Makanya kalau orang sudah lakukan dosa dan merasakan kenikmatan dosa itu, dia sulit sekali bebas dari itu. Sulit sekali. You name it, dosa apa aja. Keterikatan apa aja, sulit sekali dibebaskan. Kecuali ada campur tangan Tuhan di situ. Cuma Yesus yang betul-betul bisa memerdekakan kita. Ya.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan ingin kita memakai kebebasan kita tidak lagi untuk memuaskan kehendak kita sendiri, daging kita. Yang kita tahu, kalau kehendak bebas manusia selalu ujungnya adalah dosa. Free will-nya kita kalau nggak dikuasai di dalam kehendak Tuhan, firman Tuhan, cenderung untuk berbuat dosa. Halo? Makanya penting sekali kehendak kita ditundukkan kepada kehendak Bapa di dalam kebenaran firman-Nya. Betul, Tuhan beri kita kehendak bebas untuk memilih. Tapi saya kasih tahu, kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kalau itu tidak ditundukkan di dalam kedaulatan Tuhan, kebenaran Tuhan, cenderung lebih suka melakukan hal-hal yang jahat. Karena tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, toh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, ya. Kita tidak lagi mau didikte oleh keinginan manusia kita, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas. Kita ini sekarang adalah hamba Tuhan. Ingat Roma 6 ayat 22. Bilang sama sebelahmu, bukan yang berdiri di depan itu saja hamba Tuhan, kau juga hamba Tuhan. Siapa yang kasih keputusan, surat keputusannya? Yesus sendiri. Firman Tuhan yang mengatakan, kau sudah ditebus, kau adalah hamba Allah. Jadi jangan pernah, hamba Tuhan itu loh yang khotbah itu. Bukan. Setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah hamba Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya kalau disuruh, ayo Pak berdoa, atau ayo Kak berdoa. Aduh, nggak bisa. Biarlah hamba Tuhan yang. Jadi kalau kau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Kalau bukan hamba Tuhan, kau hamba siapa? Coba lihat baik-baik orang sebelahmu. Pastikan dirimu hamba Tuhan. Ya. Kan sudah dibayar. Dengar ini kok kayaknya nggak menarik ya. Kalau saudara lagi makan nih di restoran yang mahal, tiba-tiba saudara mau bayar, dibilang, sudah dibayar, udah lunas. Siapa yang bayar? Itu orangnya. Saudara senang nggak? Senang nggak? Kayaknya senangnya tanggung-tanggung ya. Senang nggak? Itu untuk makanan yang bisa kita bayar loh. Ini untuk sesuatu yang nggak bisa kita bayar. Saudara nggak suka cita dengar itu? Kalau saya dapat pernyataan itu, setiap kali saya renungkan kebaikan Tuhan dan apa yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan ini, seharusnya suka kita itu meluap-luap. Karena apa? Dia berikan sesuatu yang nggak bisa kita bayar. Saudara berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita ini berhutang penyembahan kepada Tuhan. Karena sesuatu yang gak bisa kita bayar, Tuhan bayar lunas. Bagi saya itu pernyataan yang powerful. Tidak ada pernyataan satu pendiri agama manapun yang punya pernyataan seperti itu. Sudah selesai ku bayar. Nggak ada. Cuma Yesus yang berani katakan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita jadi hamba Allah, kita akan menghasilkan buah yang membawa kita kepada pengudusan. Coba lihat Roma 6 ayat 22 itu. Jelas sekali kan? Setelah kita ini disebut
Kan dibilang tetapi sekarang, kapan? Sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Makanya setelah kita dimerdekakan jadi hamba Allah, kita ini harusnya menghasilkan buah. Makanya Rasul Paulus jelas sekali di surat-suratnya mengatakan, kalau aku ini hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, artinya aku harus hidup menghasilkan buah. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi? Kalau kita tahu nih, kita hidup untuk kehidupan yang kekal, menghasilkan buah. Lanjut. Ayat selanjutnya. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Ya. Kita harus nurut sama perintah-perintahnya. Siapa yang bilang perintah Tuhan berat? Siapa yang bilang perintah Tuhan berat? Ada yang berani kita ngomong perintah Tuhan berat? Sering ngomong, aduh Pak. Kalau diajak doa, aduh pastor berat nian kalau doa tuh pastor. Pertanyaannya, siapa yang bilang perintah Tuhan berat? Kita toh. Karena apa? Karena kita nggak mau belajar taat. Jelas, kalau kita bilang perintah Tuhan berat, berarti kita bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tapi kenapa kita bilang itu berat? Cuma satu jawabannya, karena kita nggak mau belajar taat. Yohanes 14 ayat 21 katakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lanjut. Banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan, yang pertama dia ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan waktu kita mengenakan manusia yang baru, itu artinya hidup kita seharusnya diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita ini harusnya makin hari semakin serupa dengan gambaran yang kita sembah. Yesus. Gambaran apa? Wajahnya? Bukan. Karakternya. Sifatnya. Ya. Pernah kan ada seorang anak baru lulus ujian semester, nilainya 3,75 IPK-nya. Dan dia ngomong sama bapaknya, "Pak, teman-temanku udah dibeliin motor, Pak. Aku berprestasi nih, Pak. 3,7. Masa aku ke kampus naik sepeda?" Terus bapaknya bilang sama dia, "Oke, kalau gitu potong rambutmu." Betulnya rambutnya panjang. "Potong rambutmu." "Oh, jangan gitu, Pak. Aku kan meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan rambutnya panjang. Gonjes. Gondrong Yesus." Halo? Bangga sekali dia bisa niru Yesus. "Oke," kata papanya. "Kalau gitu kamu harus tiru juga. Kemana-mana Yesus jalan kaki." Nah, haleluya, ada yang bilang haleluya, puji Tuhan. Kita jangan
Jangan ngomong kita ini menyerupai Yesus hanya hal-hal yang kelihatan. Salib dipakai besar-besar. Tapi benar gak kita pikul salib? Di gereja nyanyinya kenceng-kenceng. Kebesaran Tuhan. Tapi di jalan, di rumah, di tempat kuliah gak pernah menceritakan kebesaran Tuhan. Benar gak kita mengakui kebesaran Tuhan? Jangan pakai nama Tuhan atau mempergunakan simbol-simbol Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Halo? Kita harus pergunakan hidup ini yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Taati perintahnya. Tanda kita mengasihi Tuhan cuma satu kok. Firman Tuhan katakan, kau taat sama firman. Kau mengasihi firmanku. Selesai. Ya. Saudara harus tahu bahwa kalau pikiran kita, hati kita masih terikat dengan hal-hal yang duniawi, berarti kita adalah orang-orang yang mempergunakan kebebasan kita hanya kecenderungannya untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya, sudah bebas. Ya. Ku bebas. Bebas ngapain? Bebas buat dosa lagi? Bukan. Kalau kita bebas akhirnya untuk berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi, itu artinya kita memakai kebebasan yang sudah Tuhan berikan untuk menyelubungi kejahatan kita. Kan itu ada firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 16 itu jelas sekali katakan. Kita cuma mempergunakannya untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya. Maaf ngomong kasus-kasus yang terakhir ini sangat menyedihkan. Ya. Di satu institusi negara sangat menyedihkan. Semua yang terlibat di situ semuanya orang Kristen itu. Dari pelaku, dari yang korban, dari penyidik, pengacara, semua orang Kristen. Tapi sedang mempertontonkan hal-hal yang menjadi batu sandungan. Menyedihkan. Sedih, saya sedih. Saya menyaksikan bagaimana perjalanan hidup orang tersebut. Dulunya sangat cukup sederhana. Bisa bersama dengan keluarga, tersenyum di depan jemaat, didoakan sama pendetanya. Tapi setelah mengalami yang namanya kekuasaan, pangkat, uang, jatuh ke dalam perkara yang najis tentang wanita, selesailah hidupnya. Bahkan melakukan kejahatan yang begitu jahatnya. Ingat, satu kejahatan akan ditutupi kejahatan yang lain. Dan ingat, dosa itu bermultiplikasi. Ingat saja, Adam dan Hawa, mereka melanggar kekudusan Allah dengan melanggar perintahnya dengan makan buah itu, anaknya sudah bunuh. Bayangkan sudah ribuan tahun manusia jatuh di dalam dosa. Tahu multiplikasi dosanya, mengerikan hari-hari ini. Makanya kita harus hidup takut sama Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Benar orang tidak melihat hidup kita setiap saat. Tapi ingat Tuhan melihat kita setiap saat. Takutlah akan Tuhan. Ini bukan perkara main-main, ini perkara hidup dan mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kemerdekaan dalam Kristus harusnya justru mencegah kita untuk terus melakukan hal-hal yang membawa kita kepada hukuman kematian. Betul, barang siapa yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman atau penghakiman. Tapi ingat, kita harus terus waspada. Kenapa? Kita masih hidup di dalam daging. Daging kita ini masih bisa meronta. Ya. Kita tidak hidup
dimerdekakan untuk berbuat dosa, tetapi kita dimerdekakan dari dosa. Ingat itu. Kita tidak dimerdekakan untuk berbuat dosa, tapi dimerdekakan untuk lepas dari dosa. Ya. Jadi tujuan Allah untuk membuat kita merdeka itu ngapain sih? Yang pertama, sebenarnya apa yang terjadi dengan kita sebagai umat pilihan itu sudah terjadi di Perjanjian Lama. Israel itu kan umat pilihan Tuhan, betul? Waktu mereka diperbudak oleh Mesir, Mesir itu adalah gambaran dosa. Fir'aun itu gambaran si jahat yang mencoba untuk memperbudak umat pilihan Tuhan. Ya. Apa yang terjadi dengan orang yang diperbudak oleh Firaun? Mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Makanya waktu Tuhan Allah Yahweh itu menyampaikan tujuannya kepada Musa. Pertama kali Musa disuruh Tuhan menghadap Firaun itu tujuannya cuma satu. Peringatkan Musa kepada Firaun untuk membebaskan umatku supaya mereka bisa beribadah. Saudara, kalau sampai hobimu, pekerjaanmu, bisnismu, atau apapun yang kau kerjakan itu membuat engkau sampai tidak bisa beribadah, kau sedang diperbudak. Dan kalau itu pekerjaanmu, bosmu itu Fir'aun. Pakai tanda koma, Fir'aun. Jahat. Orang kalau sampai dia nggak bisa beribadah gara-gara hobinya, ya, gara-gara pekerjaannya, gara-gara bisnisnya, gara-gara urusan keluarganya, kesibukannya. Tahu nggak, saya pernah baca dalam bahasa Inggris itu busy. Busy itu B-U-S-Y, being under Satan yoke. Diperbudak oleh setan. Supaya apa? Supaya nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Keluaran 4 ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung. Oh, Tuhan gak main-main soal ibadah. Saudara tahu gak, saudara duduk hari ini beribadah sama Tuhan, dan hati saudara betul-betul fokus hanya untuk ibadah, itu menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan semua beban, semua pikiran tentang pekerjaan kita, semua hal yang lain. Tujuan kita cuma duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara tahu langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita duduk dengar firman Tuhan, artinya kita seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara harus tahu saudara sedang mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ini bukan perkara main-main. Sudah terlalu banyak anak Tuhan mengabaikan ibadah. Ambil ibadah, dia kelihatannya lihat Alkitab di handphonenya, padahal dia lihat yang lain. Entah itu Facebooknya, entah itu Instagramnya, entah itu yang lain. Kita harus betul-betul fokus untuk ibadah. Kita dimerdekakan untuk beribadah, saudaraku, yang pertama. Jadi bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir supaya mereka bisa dapat beribadah kepada Allah dan menjadi umat pilihannya Tuhan. Amin. Jadi, saudaraku, dikatakan di Ibrani 12 ayat 28 29, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Ada amin? Kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Jadi tujuan utama hidup orang percaya adalah kembali kepada kehidupan yang menyembah Tuhan. Loh, saya mau tanya sama saudara, siapa yang mau ke sorga? Siapa yang mau ke sorga? Ada yang ragu-ragu nih ngangkat ke sorga nggak ya saya? Tahu nggak? Kalau bendera kita naikkan setengah tiang itu tanda berduka. Kalau saudara yakin, saudara angkat tangan. Pertanyaan selanjutnya, ngapain kita di sorga? Main PUBG? Kawin mengawin? Jangan sesat kamu, kata Tuhan Yesus. Di sorga, kenyataannya adalah kita siang dan malam dan sampai selama-lamanya. Cuma satu acara kita, menyembah Dia. Dan kalau saat ibadah aja saudara malas nyembah Tuhan, tepuk tangannya aja seadanya, nyanyi cuman kayak orang bergumam, dan saudara pikir saudara akan sukacita di sorga nanti? Saya nggak yakin. Ngeri loh, ngeri di pikiran kita ini. Saudara orang merdeka, bersukacitalah waktu kau beribadah. Bersungguh-sungguhlah waktu kau ibadah. Waktu dulu saya belum mengenal Kristus secara pribadi, saya nggak ngerti arti ibadah itu. Cuman datang ke gereja, duduk, Alkitab pun kalau saya bawa itu baru saya buka. Waktu nyanyi ya seada-adanya aja saya nyanyi. Nyembah Tuhan, dengar khotbah ya adanya ngantuk saya. Yang ada mata saya jelalatan lihat kiri kanan. Ada enggak ya? Ada enggak yang bisa saya goda-godain? Kalau di rumah Tuhan aja pikirannya mau godain orang, temannya siapa saya ini? You pikir di rumah Tuhan enggak ada setan? Hati-hati. Makanya kita datang beribadah. Siapa yang pernah dengar kalau di gereja-gereja yang cukup besar, pulang gereja ada tas ibu-ibu yang hilang? Ada barang-barang di gereja yang hilang. You pikir di gereja nggak ada setan? Nggak ada orang yang berniat jahat? Banyak. Yang pikirannya aneh-aneh? Banyak. Makanya saya mau pastikan saudara adalah orang-orang merdeka yang datang beribadah dengan kesungguhan, dengan takut akan Tuhan, dengan kerinduan untuk mendapatkan yang terbaik. Ingat, saudara, kita ini orang merdeka. Merdeka untuk menyembah Tuhan. Merdekalah ketika kau menyembah Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Sembahlah Dia, berikanlah pujianmu yang terbaik. Berilah tepuk tanganmu yang meriah kepada Tuhan. Ingat, Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan. Saya malu kalau saya baca Alkitab itu, Daud itu gak peduli, dia nari di hadapan Tuhan. Wong kita sekarang kayaknya keluar keringat sedikit saja sudah kita yang malu sama orang sebelah. Takut keringat kita mengganggu penciuman orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita respon ini. Saudara orang merdeka, amin. Bergairahlah waktu ibadah. Bukan hanya di ibadah raya, waktu kelompok kecil. Ibadahlah dengan sukacita. Enggak peduli mau cuman yang datang 2 atau 3 orang, kau sudah memenuhi kuotanya Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita berkumpul 2-3 orang, Tuhan bersama kita. Dia enggak sendirian, malaikat surganya sama kita. Enggak peduli. Ini kalau sedikit lesu ya. Cada enak nih kalau cuman dikit orang ini. Terlalu sering hati kita nih lebih seneng yang euforia. Ibadah bukan soal gedung. Ibadah bukan soal alat musik yang bagus-bagus. Bukan soal WL-nya hebat, suaranya bagus. Bukan soal itu. Ibadah itu bagaimana soal hati kita sama Tuhan.
Tuhan itu melihat hati, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Gak peduli dimanapun kita berada. Saya percaya ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan nyata ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan sungkan kalau ketika ada 2-3 orang ngajak kita bersekutu, memuji Tuhan, berdoa bersama, memuji dan menyembah Dia. Bergairahlah di situ. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Saya suka tuh dengan kesaksiannya Pak Anes. Dia baru pulang dari mana Pak Anes? NTT ya? Sangihe. Itu ujung ya. Sangihe itu talaut itu kan, kepulauan itu ya. Sulawesi Utara sudah dekat sekali dengan Filipina itu. Banyak orang bilang, oh bagus, indah semua, tempat-tempat yang indah, Raja Ampat, Aceh, Sabang. Saya sudah kemana-mana ke tempat-tempat itu, ke Balikpapan, kemana-kemana, katanya bagus tempat. Betul yang dibilang beliau ini. Kita mungkin hanya bisa menikmati keindahan itu cuma sehari, 2 hari, sudah itu jadi biasa. Makanya benar sekali Daud katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di luar sana. Tidak ada keindahan lebih indah daripada hadirat Tuhan. Makanya saya kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, itu bagi saya satu tempat di mana saya akan merasakan keindahan Tuhan. Nggak ada tempat yang lebih indah. Ya betul kita butuh refreshing, ya butuh untuk lihat sesuatu yang indah ciptaan Tuhan. Tapi ingat, ciptaan cuman bisa buat kita sehari 2 hari senangnya. Cuma Tuhan yang bisa menyenangkan kita untuk selama-lamanya, memuaskan kita. Cuma Tuhan. Ingat itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan memerdekakan kita? Supaya kita hidup maksimal. Saudara pikir tanah Kanaan itu Tuhan waktu umat perjanjian disuruh ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan madu dan susu, berlimpah dengan anggur, madu dan susu, segala sesuatu yang disediakan Tuhan yang baik itu, tujuannya untuk apa? Kepada Israel. Tujuannya untuk apa? Hanya itu jadi satu tujuan tempat gitu? Tidak. Artinya ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan mau bangsa Israel itu mengalami kemaksimalan hidup. Mereka bisa pakai seluruh keberadaan dirinya untuk mengusahakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tidak lagi bergantung dan menantikan mujizat saja. Lihat dalam perjalanannya dari Mesir ke tanah Kanaan. Saya pernah baca satu buku, Dari Surga ke Bumi. Tapi ceritanya itu soal dari Mesir ke tanah Kanaan. Pastor Brian J. Bailey, saya baca bukunya itu. Itu berbicara apa? Tentang kemaksimalan hidup. Israel itu dalam perjalanannya mengiring Musa di dalam kehendak Tuhan. Yang ada itu apa? Sebelum masuk tanah Kanaan, mereka cuma hidup hari lepas hari mengharapkan mujizat Tuhan. Ada yang salah dengan mujizat Tuhan? Tidak. Tapi menjadi salah kalau orang percaya, orang umat pilihan Tuhan hanya hidup mengandalkan mujizat. Tuhan mau kita pakai segenap kekuatan kita untuk hidup mencapai tujuan Allah. Kemaksimalan hidup, kesuksesan itu, kalau dunia kesuksesan itu apa? Uang, jabatan, pangkat, pelayanan yang sukses. Itu dunia, nilai dunia itu. Kesuksesan kita di dalam kehidupan ini bersama Tuhan, itu adalah ketika kita melakukan
apa yang menjadi tujuan Allah. Siapa yang berani ngomong Musa itu gagal? Tidak. Musa memang gak masuk tanah Kanaan. Tapi dia orang yang sukses. Karena apa? Dia tahu sampai mana tujuan Allah ditetapkan untuk hidupnya. Halo. Kita harus tahu, waktu kita mengusahakan hidup kita untuk maksimal bagi tujuan Allah, pada saatnya kita sampai kepada titik di mana memang Allah sampaikan kita cuma sampai di situ. Percayalah, kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kelimpahan itu diberikan Yesus nggak sama kita waktu kita merdeka? Dikatakan Yohanes 10 ayat 10 apa? Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam dan mempunyainya dalam tujuan kelimpahan di sini diberikan Tuhan supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang salah di ayat ini, dipakai dengan teologi kemakmuran. Kalau ngikut Tuhan berarti ngalamin kelimpahan. Tujuannya untuk apa? Untuk dirinya. Padahal kelimpahan dari Kristus tujuannya kita pakai untuk melakukan kehendaknya. Kita diberkati untuk jadi berkat. Bukan untuk diri kita. Tujuannya di situ. Kalau saudara ngikut Tuhan tujuannya kelimpahan hanya untuk dirimu, kau akan kecewa. Saya pastikan kau akan kecewa. Tapi kalau tujuanmu, Tuhan, aku percaya hidupku ini dilimpahi, aku diberkati oleh Engkau, Engkaulah sumber berkatku, Engkaulah berkatku yang sesungguhnya, percayalah, Tuhan akan pakai engkau untuk jadi saluran berkatnya. Jadi target kita itu adalah His purpose. Tujuannya itu yang jadi target kita. Waktu kita ngalamin kelimpahan, kemaksimalan hidup, tujuannya itu adalah kehendaknya. Artinya apa? Maksimal itu dalam KBBI artinya apa? Artinya gini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksimal itu artinya sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, mencapai puncak. Jadi hidup yang maksimal bagi orang percaya itu adalah menyelesaikan target Tuhan atas hidup kita. Di dalam segala aspek. Tujuannya itu. Kita mencapai nggak sasarannya Tuhan? Ingat nggak hamartia? Dosa itu kan hamartias. Minggu lalu meleset dari tujuannya Tuhan. Waktu kita kalau kita cuma sadar hidup kita ini diberkati Tuhan, dilimpahi dengan segala berkat, tapi tujuannya hanya untuk kita, hati-hati, berkat bisa jadi berhala bagi hidupmu. Ingat nggak? Israel keluar dari tanah Mesir. Seluruh orang Mesir kasih emasnya, betul nggak? Betul tidak? Tuhan itu nggak biarkan kita jadi orang merdeka tangan hampa. Tuhan berkati umatnya. Diberkati kan? Dapat emas kan? Dapat segala modal itu, betul? Betul nggak? Saudara baca nggak itu? Kok kayaknya ragu-ragu jawab saya? Kan semua hartanya ambillah, asal kau pergilah kau sana. Jangan ganggu kami lagi. Betul? Tapi apa yang terjadi sama Israel? Apa yang terjadi sama Israel? Justru berkat itu dijadiin berhala. Menyedihkan nggak? Saya mau tanya, hari-hari ini masih terjadi nggak itu sama banyak orang Kristen? Masih nggak terjadi? Uang, kekayaan, harta justru membuat mereka jadikan berhala. Bukan Tuhan tujuannya.
berkat tujuannya. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Jangan kau pikir semua berkat itu membuat engkau sampai kepada tujuan Allah kalau hatimu gak benar. Hati kita harus benar. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hatimu akan menentukan jalan hidupmu. Amin. Jadi ingat ya, hidup yang maksimal itu artinya kita mencapai targetnya Tuhan dalam segala aspek. Pengenalan akan Tuhan membawa kita mengetahui fungsi dan tanggung jawab kita di dalam tubuh Kristus. Apa bagian kita? Tujuannya adalah membuat seluruh tubuh menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang kedua, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau merdekakan kita? Dari awal Israel dipilih. Dan kita semua adalah Israel di dalam Kristus. Galatia 3:29 jelas sekali mengatakan, kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Kita berhak atas semua janji-janji Allah. Tujuan Allah memilih Abraham menjadi bapa orang beriman. Dan dari Abraham lahirlah umat pilihannya, yaitu Israel. Tujuannya satu, jadi kesaksian. Mereka harus bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Betul tidak? Saudara dan saya dimerdekakan dari dosa supaya kita ini jadi saksinya Tuhan. Kita ini harus jadi saksi Kristus. Ya. Menjadi saksi bukan berarti semua harus berkhotbah dan sekolah Alkitab. Melainkan semua kita hidup berbuah bagi Tuhan. Rasul Paulus katakan di Filipi 1 ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Melalui persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, berakar di dalam kasih-Nya, berakar di dalam firman-Nya, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, pengajaran firman-Nya, setiap kita seharusnya jadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi Kristus, dan orang lain boleh menikmati buah-buah di dalam kehidupan kita. Saudara kalau tanam satu pohon buah-buahan, saudara rindu tujuannya untuk apa sih? Supaya berbuah toh. Dan pada akhirnya ketika dia berbuah, pohon itu berbuah, kita menikmati buahnya toh. Ada enggak ketika berbuah saudara makan daunnya? Buahnya saudara buang, daunnya yang saudara makan. Ada? Coba lihat orang sebelahmu, caknya kau bukan itu. Ada juga sih. Nanam pohon pepaya, daunnya yang dihabisi. Terutama orang-orang dari timur tadi, tempatnya Pak Anies baru pulang. Ya, daunnya dibikin sayur terus. Tapi tujuan kita nanam buah, buahnya kita makan, betul nggak? Tuhan merdekakan kita supaya kita menghasilkan buah. Ingat nggak cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah? Hati-hati loh. Kalau hidup kita ini tidak berbuah, tidak memberitakan kebesaran Tuhan, tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah, Rasul Paulus saja berani ngomong, jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan. Terkutuklah ketika aku tidak memberitakan Injil, dibilang. Injil itu apa sih? Injil itu kekuatan Allah. Kita menceritakan tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kebesaran Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara dan saya sedang kita jadi merdeka, kita nggak berani ceritakan Injil, kita nggak berani memberitakan Injil, kita nggak berani menyatakan kebesaran Tuhan. Oh, hati-hati saudaraku, hati-hati hidupmu. Kau sedang main-main dengan kemerdekaanmu. Tujuan kita dimerdekakan, Tuhan mau kita berbuah. Apa aja buahnya? Coba kita lihat buahnya apa aja.
Jarang ya orang bisa tahu jenis buah dari ngelihat batang pohon ataupun daun-daunnya ya. Jarang ya, kecuali dia betul-betul ahli ya. Biasanya orang tahu pohon itu dari buahnya, betul nggak? Yang nggak ahli pun bisa tahu, betul nggak? Apalagi kayak sekarang, lagi musim duren. Kalau lihat pohon duren ada buahnya, tertarik kan saudara? Tahu itu pohon duren kan? Kalau lihat buahnya, betul nggak? Tapi kalau dia lagi nggak berbuah, belum tentu kita tahu itu pohon duren apa bukan. Apalagi kalau di hutan, mana hampir mirip-mirip. Makanya kita tahu hidup kita itu berarti bagi orang lain waktu kita berbuah. Ada amin saudaraku. Ya, buahnya apa aja sih buahnya? Coba perhatikan. Kalau bisa catat, buahnya itu pertama buah pertobatan, artinya menanggalkan manusia lama. Terus buah kebenaran, menjadi pelaku firman. Terus buah-buah Roh Kudus, menghasilkan karakter ilahi. Terus kalau kita sudah karakter kita dibenahi Tuhan, menghasilkan karakter ilahi, berhenti sampai situ? Tidak. Tuhan mau kita melayani. Ada amin. Makanya di jemaat ini, sehabis saudara bertobat, dibaptis air, ya, diajar di dalam kelas pemuritan, diajar untuk berada dalam satu kelompok sel dan dimuridkan lanjutan secara hari lepas hari. Saudara dibawa kepada pelayanan pada akhirnya. Setelah itu, apa cukup dengan pelayanan yang ada di 4 tembok gereja ini? Tidak. Kita harus menghasilkan apa? Buah jiwa-jiwa serta memuridkannya. Itu sesuatu yang seharusnya menjadi perjalanan kekristenan kita. Betul tidak? Saudara sepakat nggak dengan ini? Sepakat nggak dengan ini? Bahwa kita harus menghasilkan buah seperti ini? Iya. Jangan cuma puas jadi orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali lalu terangkat bersama-sama dengan Dia. Tidak, saudaraku. Jangan-jangan kita jadi anak-anak darah yang bodoh, yang ujung-ujungnya nggak bersama-sama dengan Dia. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya berbuah? Sebagai ranting kita nggak bisa berbuah sendiri, betul? Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Ingat, Matius 13 ayat 23, perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu dibilang apa? Mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, kemerdekaan sejati adalah ketika kita memilih menjadi hamba Kristus. Kristus Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetaplah di dalam firman-Nya, tetaplah menjadi murid Tuhan yang sejati, mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang rela taat atas perintahnya, karena dasar kasih dan kasih Allah ada di dalam kita. Dan percayalah, melalui kasih Allah itu, Roh Tuhan membawa kita terus hidup dimerdekakan. Dan saya percaya orang-orang yang bertumbuh di tanah hati yang baik, dia akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari kita tutup semua Alkitab kita dan kita bersiap diri untuk berdoa.